Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Alia, dan bersama dua rekan saya lainnya, yaitu Larasati dan Arsen, kami akan menjelaskan mengenai healthy work environment. Nah, kenapa sih healthy work environment itu tuh diperluin? Seperti yang kita tahu, kalau bahwa para pekerja menghabiskan hampir sepertiga dari harinya berada di kantor, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang baik akan memastikan karyawan agar tetap sehat, baik secara jasmani ataupun rohani, dan tentunya hal ini akan mendorong produktivitas dari karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari work environment. Work environment atau lingkungan kerja sendiri, menurut Niti Smito, merupakan lingkungan yang berada di sekitar para pekerja yang mempengaruhi dirinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Atau dapat kita pahami juga, lingkungan kerja sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar pegawai, baik secara langsung atau tidak langsung, baik secara fisik ataupun non-fisik, dan dapat mempengaruhi dirinya ketika melakukan pekerjaan yang dilakukannya. Yang selanjutnya adalah peran dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri berperan dalam mempengaruhi kinerja dari seorang pegawai. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena seseorang yang bekerja di lingkungan yang baik tentunya akan memiliki hasil yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, apabila pekerja tersebut berada pada lingkungan kerja yang tidak memadai atau buruk, maka akan membuat pegawai tersebut bermalas-malasan dalam bekerja ataupun tidak bersemangat dalam melakukan pekerjaannya, sehingga berdampak pada kinerja yang ia hasilkan, yaitu buruk serta produktivitasnya yang rendah. Yang selanjutnya adalah employee safety. Dikatakan bahwa safety performance is a critical leading indicator of the overall quality and competence of an organization. Mengapa dikatakan demikian? Hal ini karena pada dasarnya meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi merupakan tujuan atau goals dari para karyawan serta perusahaan. Selain itu, dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman juga akan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya seperti apa misalnya? Yang pertama adalah biaya asuransi, yang kedua adalah biaya kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja. Selain itu, dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, tentunya juga akan meningkatkan produktivitas dari para pekerja. Yang selanjutnya adalah pengertian dari keselamatan kerja. Keselamatan kerja sendiri merupakan sistem perlindungan diri terhadap segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kecelakaan, atau dapat dikatakan juga keselamatan kerja merupakan segala upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kerugian, ataupun kerusakan dari manusia itu sendiri maupun peralatan serta objek dari pekerjaan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, selanjutnya saya Larasati akan menjelaskan mengenai safety culture. Dewasa ini, banyak perusahaan besar yang sudah menerapkan atau mengimplementasikan safety culture demi menjaga keberlangsungan proses produksi, karena budaya keselamatan merupakan salah satu faktor penting penentu kontinuitas produksi. Nah, sebenarnya safety culture itu apa sih? Safety culture merupakan produk dari value individu atau sekelompok orang, attitude, persepsi, kompetensi, dan pola tingkah laku yang memperlihatkan komitmen dan bentuk implementasi keselamatan dan kesehatan kerja, atau biasa kita sebut K3. Nah, istilah safety culture sendiri ini sudah lama digunakan sejak kejadian ledakan pembangkit tenaga nuklir Chernobyl. Tahu kan yang ada seriesnya itu? Nah, jadi di tragedi nuklir Chernobyl ini merenggut banyak korban jiwa serta kerugian berupa material dan non-material yang terdampak dari radiasi nuklir tersebut. Nah, terlepas dari force major atau faktor alam dari kejadian tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat kekurangan dalam pembentukan safety culture dalam beberapa level struktural maupun fungsional perusahaan. Ini ada beberapa faktor penentu keberhasilan membangun budaya keselamatan di perusahaan. Jadi yang pertama itu ada komitmen manajemen terhadap keselamatan kerja. Misalnya penerapan peraturan dan prosedur, tersedianya fasilitas keselamatan kerja yang memadai, dan sumber daya yang mumpuni. Yang kedua ada peraturan dan prosedur keselamatan kerja.
Bentuk dari peraturan dan prosedur K3 ini diantaranya program komunikasi bahaya, alat pelindung diri, prosedur izin kerja khusus, prosedur praktek kerja aman, prosedur tanggap darurat, dan lain-lain. Yang ketiga ada komunikasi. Yang keempat ada keterlibatan pekerja dalam keselamatan kerja. Nah, sebenarnya keterlibatan seperti apa sih? Misalnya, ada keaktifan pekerja dalam kegiatan K3, terus memberi masukan mengenai adanya kondisi berbahaya di lingkungan kerja, terus menjalankan dan melaksanakan kegiatan dengan cara yang aman, terus memberi masukan dalam penyusunan prosedur dan cara kerja aman, dan yang terakhir adalah saling mengingatkan pekerja lain mengenai bahayanya K3. Yang kelima, ada lingkungan sosial pekerja. Sebisa mungkin, perusahaan membentuk suatu lingkungan kerja yang kondusif, salah satunya agar tidak ada budaya saling menyalahkan bila terjadi kecelakaan pada pekerjaan. Yang keenam, ada perilaku keselamatan kerja, dan yang ketujuh terakhir ada kepemimpinan keselamatan atau safety leadership. Pemimpinan keselamatan harus menjadi role model bagi para pekerja. Pemimpin memiliki pengaruh dalam mengubah persepsi kerja, bagaimana cara mereka berpikir, bersikap, dan berperilaku untuk membangun budaya keselamatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arsen. Ya, saya Matius Arsen ingin menunjukkan presentasi mengenai stres. Dalam psikologi, definisi dari stres adalah suatu perasaan tertekan dan tegang. Stres ini sendiri merupakan suatu bentuk luka psikologis. Stres itu tidak selalu berpengaruh buruk atau berarti buruk dalam jumlah yang sehat. Dan jika dimanajemen dengan baik, stres justru dapat membantu seseorang untuk lebih termotivasi bertindak dan juga merangsang otak untuk membentuk memori baru. Stres sendiri mereka menjadi dua, yaitu functional stress, itu stres yang jika terkendali akan memicu emosi positif, seperti perasaan puas, perasaan senang, perasaan menggapai sesuatu, dan ada juga dysfunctional stress, atau stres yang berdampak buruk, entah itu karena dia terlalu sedikit sehingga tidak memicu seseorang untuk bertindak, atau terlalu banyak sehingga seseorang itu terlalu tertekan dan mengganggu kesehatan mentalnya. Dalam kehidupan organisasi, faktor-faktor seperti konflik, adanya atasan yang terlalu menuntut, itu juga bisa berpengaruh pada performa kerja, dan akan berujung pada dysfunctional stress. Berdasarkan grafik tersebut, bisa dilihat bahwa pengaruh stres terhadap kinerja manusia. Stres yang terlalu sedikit juga tidak terlalu memotivasi manusia sehingga individu itu akan enggan untuk bertindak. Jika jumlahnya optimal, maka stres dapat menjadi motivasi untuk bertindak bagi individu. Namun jika terlalu banyak pun juga tidak terlalu bagus, karena justru akan memberi tekanan yang berlebihan. Konsep manajemen stres. Konsep manajemen stres ini dikemukakan oleh psikologi Lazarus dan Volkmann, yang mengungkapkan tentang dua cara manajemen stres, yaitu emotion focus strategy dan problem focus strategy. Dalam strategi emotion focus, individu yang mengalami stres fokus dalam mengelola emosi stres yang dihadapinya. Cara ini bisa tergantung dari individu itu sendiri. Misalnya ada individu yang melakukan meditasi, mencari terapi, makan, jalan-jalan, olahraga, dan sebagainya. Lalu adanya problem fokus strategi. Ini ada strategi yang berfokus di mana individu itu menyelesaikan masalah menjadi akar dari penyebab stresnya. Penelitian membuktikan bahwa metode problem fokus ini lebih bagus daripada emotional fokus karena problem fokus ini menyelesaikan akar masalahnya dan melatih individu untuk menjadi lebih baik lagi dalam menangani masalah. Selain dua cara tadi, manajemen stres itu juga bisa dibagi menjadi tiga cara. Yang pertama, dengan mengubah situasi secara langsung. Contohnya dalam organisasi, ketika kita merasa stres dengan pekerjaan yang ada, kita bisa berganti pekerjaan, kita bisa mencari rekan kerja yang baru, dan sebagainya. Lalu kategori kedua dapat dikatakan sebagai dengan cara mengubah pandangan terhadap masalah yang ada. Contohnya jika satu individu terfokus pada masalahnya, maka ia bisa mencoba untuk lebih fokus pada solusinya. Lalu yang ketiga adalah mengenai manajemen reaksi terhadap emosi stres tersebut. Contohnya dengan melakukan meditasi, mencari terapi, mengekspresikan emosi secara positif, dan sebagainya. Manajemen stres yang positif ini perlu didukung dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat, humor, lalu adanya pandangan yang positif, dan sebagainya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan.